Bayangkan suasana kantor yang hening. Tiba-tiba terdengar satu kalimat polos tapi mematikan karir. "Iya, sayang." Semua kepala menoleh, dan orang yang dipanggil sayang itu adalah bos besar. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian. Sekarang, mari kita mulai kisah yang satu ini. Pagi itu, Senin datang dengan wajah yang terlalu rapi, terlalu tenang, dan entah kenapa terasa mencurigakan. Langit cerah tanpa awan, jalanan menuju kantor relatif lengang, seolah dunia sedang memberi jeda sebelum sesuatu yang tidak terduga terjadi. Rani tiba di gedung kantor tepat pukul 8:05. Gedung itu berdiri megah di pusat kota, dengan dinding kaca tinggi yang selalu membuatnya merasa kecil setiap kali masuk. Ia merapikan bajunya di depan pintu kaca, menarik nafas dalam, lalu melangkah masuk dengan kartu akses di tangan. Rani bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan properti besar itu sudah hampir 2 tahun. Ia dikenal sebagai karyawan yang rapi, teliti, dan jarang membuat masalah. Hidupnya sederhana, berangkat pagi, pulang sore, dan sesekali lembur jika dibutuhkan. Namun pagi itu, pikirannya tidak sesederhana biasanya. Semalaman, Rani hampir tidak tidur. Ia dan Dimas, pacarnya, terlibat adu argumen kecil lewat telepon. Bukan pertengkaran besar, tapi cukup menguras emosi. Nada suara Dimas yang dingin, kata-kata Rani yang terlalu jujur, semuanya masih berputar di kepalanya. Bahkan saat ia mandi dan bersiap ke kantor, pikirannya masih sibuk menyusun kalimat balasan yang seharusnya tidak perlu. Sesampainya di meja kerjanya, Rani menyalakan komputer dan membuka email. Puluhan pesan masuk menunggu untuk dibalas. Ia mencoba fokus, tapi ponselnya bergetar pelan di laci meja. Sebuah notifikasi muncul dari Dimas. "Nanti kita bahas lagi ya." Rani menatap layar ponsel itu beberapa detik terlalu lama. Hatinya terasa sedikit lebih ringan, tapi pikirannya justru semakin terpecah. Ia menyimpan ponsel kembali, berusaha bersikap profesional. Suasana kantor pagi itu sunyi, tidak seperti biasanya yang dipenuhi obrolan ringan dan tawa kecil. Hanya terdengar suara ketikan keyboard, klik mouse, dan sesekali deru mesin fotokopi. Beberapa rekan kerjanya tampak sibuk di meja masing-masing. Wajah mereka serius, seperti sedang berlomba dengan waktu. Di lantai itu, ada satu sosok yang selalu membuat semua orang menjaga sikap. Pak Arjun, direktur utama perusahaan. Sosoknya dikenal tegas, perfeksionis, dan jarang berbasa-basi. Kehadirannya saja cukup membuat suasana berubah. Banyak karyawan yang segan, bahkan takut jika harus berhadapan langsung dengannya. Rani sebenarnya jarang berinteraksi langsung dengan Pak Arjun. Biasanya hanya lewat email atau laporan tertulis. Baginya, Pak Arjun adalah figur yang jauh, hampir seperti bayangan yang hanya muncul saat ada masalah besar atau rapat penting. Pagi itu, Rani sedang menyusun laporan klien sambil sesekali melirik jam di pojok layar komputer. Ia menyesap kopi yang sudah mulai dingin, lalu kembali mengetik. Fokusnya setengah-setengah. Pikirannya melayang antara angka-angka laporan dan suara Dimas semalam yang masih terngiang. Tanpa ia sadari, langkah kaki berat terdengar mendekat ke mejanya. Langkah yang tenang, mantap, dan penuh wibawa. Beberapa rekan kerja yang melihatnya langsung menunduk, berpura-pura sibuk. Rani sama sekali tidak menyadari kehadiran itu. Ia masih menatap layar, jarinya bergerak di atas keyboard, dan pikirannya masih terjebak di dunia yang sama sekali berbeda dari dunia kantor. Dan di saat itulah, sebuah suara berat dan tegas akhirnya memecah keheningan. Suara yang sebentar lagi akan mengubah hari Senin Rani menjadi hari yang tak akan pernah ia lupakan. Suara itu terdengar jelas, tegas, dan berwibawa. "Rani, laporan klien A sudah selesai?" Kalimat itu melayang di udara, memotong kesunyian kantor yang sejak pagi terasa terlalu tenang. Namun bagi Rani, suara itu tidak langsung bermakna apa-apa.
Ia masih menatap layar komputer. Matanya terpaku pada deretan angka yang sebenarnya sudah ia hafal di luar kepala. Dalam benaknya, suara itu bercampur dengan ingatan lain. Suara Dimas semalam, nada lembut di akhir percakapan mereka, dan kebiasaan Rani yang selalu menjawab panggilan pacarnya tanpa berpikir panjang. Refleks, murni refleks. Tanpa menoleh, tanpa menyadari situasi, Rani menjawab dengan nada lembut yang sama sekali tidak pantas berada di ruang kantor. "Sebentar ya, sayang." Begitu kata itu terucap, waktu seakan berhenti. Suara keyboard berhenti bersamaan. Mesin fotokopi yang tadinya berdengung mendadak dimatikan. Beberapa karyawan saling menatap dengan mata membelalak, seakan baru saja menyaksikan sesuatu yang mustahil. Rani masih belum sadar. Tangannya masih di atas keyboard, menunggu respons yang tak kunjung datang. Keheningan itu terasa aneh, terlalu berat, terlalu panjang. Perlahan ia mengangkat wajahnya, dan di sanalah ia melihatnya. Berdiri tegak di samping mejanya, dengan ekspresi datar dan sorot mata tajam, adalah Pak Arjun. Darah Rani seketika terasa surut dari wajahnya. Dadanya berdegup kencang, seolah jantungnya ingin melompat keluar. Kata sayang yang baru saja ia ucapkan kembali terngiang di kepalanya. Kali ini terdengar begitu memalukan dan mengerikan. Suara itu lolos dari bibirnya nyaris tanpa suara. Rani bangkit berdiri terlalu cepat hingga kursinya berderit keras. Ia menunduk dalam-dalam, pamik menguasai seluruh tubuhnya. "Maaf, Pak. Maaf sekali. Saya tidak sengaja. Saya pikir, saya..." Kata-katanya berantakan. Otaknya seperti kosong, tak mampu menyusun kalimat yang masuk akal. Wajahnya panas, telinganya berdenging, dan pandangannya sedikit berkunang-kunang. Pak Arjun tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rani beberapa detik, detik yang terasa seperti menit. Tatapan itu tenang, tapi cukup membuat siapapun merasa sedang dinilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di sudut ruangan, beberapa karyawan menahan nafas. Ada yang pura-pura fokus ke layar, ada pula yang mencuri pandang dengan ekspresi campur aduk antara kaget, penasaran, dan tidak percaya. Belum pernah ada yang berani atau ceroboh berbicara seperti itu kepada Pak Arjun. Rani merasa lututnya hampir lemas. Dalam benaknya berbagai kemungkinan terburuk berkelebat. Teguran keras, surat peringatan, bahkan pemecatan. Semua terasa mungkin, hanya karena satu kata bodoh yang keluar tanpa filter. Akhirnya Pak Arjun menarik nafas pelan. "Lain kali," ucapnya datar. "Pastikan fokus saat bekerja." Hanya itu. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Rani semakin merasa bersalah. "Iya, Pak. Maaf, Pak," jawab Rani lirih. Pak Arjun melirik layar komputer Rani sekilas, lalu berkata, "Saya tunggu laporannya sebelum makan siang." Setelah itu ia melangkah pergi, meninggalkan Rani berdiri kaku di tempatnya. Begitu langkah kaki Pak Arjun menjauh, suasana kantor perlahan kembali hidup, tapi tidak sepenuhnya normal. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Tatapan penasaran masih mengarah ke Rani, membuatnya ingin menghilang saja dari tempat itu. Rani duduk perlahan, tangannya gemetar. Ia menutup wajahnya sejenak, mencoba menenangkan diri. Satu kata, hanya satu kata, tapi dampaknya terasa begitu besar. Hari itu Rani tahu, ia baru saja menciptakan momen yang akan terus diingat, bukan hanya oleh dirinya, tapi oleh seluruh kantor. Dan tanpa ia sadari, kejadian itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sejak kejadian pagi itu, waktu terasa berjalan lebih lambat bagi Rani. Jarum jam di dinding seperti sengaja bergerak malas, sementara rasa malu dan cemas di dadanya justru semakin berat. Setiap kali ia mencoba kembali fokus pada layar komputer, bayangan wajah Pak Arjun dan kata sayang yang terlanjur meluncur dari bibirnya kembali menghantam pikirannya tanpa ampun. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan yang tak lagi disembunyikan. Rekan-rekan kerjanya memang berusaha terlihat normal, tapi Rani tahu. Ia tahu dari cara mereka berbisik saat ia lewat, dari tawa kecil yang tiba-tiba terhenti, dan dari pandangan sekilas yang cepat dialihkan ketika mata mereka bertemu. Di
pantry, saat Rani menuang air minum, dua orang staf berhenti berbicara begitu ia masuk. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada komentar langsung. Rani tersenyum tipis, pura-pura tak peduli, lalu kembali ke mejanya dengan langkah cepat. Ia mencoba mengalihkan diri dengan bekerja. Jari-jarinya bergerak cepat menyelesaikan laporan klien A. Angka demi angka ia periksa ulang, takut ada kesalahan sekecil apapun yang bisa memperburuk keadaan. Sesekali tangannya bergetar, memaksanya menarik nafas dalam-dalam agar tetap tenang. Menjelang siang, ponselnya bergetar. Pesan dari Dimas masuk. "Kamu kenapa? Dari tadi nggak balas?" Rani menatap layar itu lama. Ada dorongan untuk menceritakan semuanya, tapi ia urungkan. Ia hanya membalas singkat bahwa ia sedang bisuk. Saat ini, kantor adalah medan perannya sendiri. Rasa takut terbesar Rani bukan hanya soal dimarahi atau diberi sanksi. Ia takut kehilangan kepercayaan. Ia tahu, reputasi di kantor adalah segalanya. Satu kesalahan bisa menempel lama, apalagi jika menyangkut direktur utama. Saat jam makan siang hampir tiba, notifikasi email masuk. Pengirim, Arjun. Jantung Rani langsung berdegup kencang. Tangannya sempat ragu sebelum mengklik email itu. Isinya singkat dan formal, meminta Rani mengirim laporan ke ruangannya. Langkah menuju ruangan Pak Arjun terasa berat. Setiap ketukan sepatunya di lantai seperti menghitung detik menuju hukuman. Di depan pintu, ia berhenti sejenak, merapikan bajunya, lalu mengetuk. "Masuk." Ruang kerja Pak Arjun rapi dan minim dekorasi. Pria itu duduk di balik meja besar, menatap layar laptop. Rani berdiri di depan mejanya dengan tangan saling menggenggam. "Laporannya sudah saya kirim, Pak," ucapnya pelan. Pak Arjun menatap Rani sebentar lalu mengangguk. "Saya sudah membaca." Rani menunduk, menunggu kalimat berikutnya. Teguran? Peringatan? Namun yang keluar justru, "Pekerjaanmu rapi. Jangan biarkan hal pribadi mengganggu profesionalitas." Nada suaranya tidak keras, tapi cukup tegas untuk menancap dalam. Rani mengangguk cepat. "Iya, Pak. Terima kasih atas pengertiannya." Saat keluar dari ruangan itu, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Ia tahu, masalahnya belum sepenuhnya selesai. Gosip mungkin belum akan berhenti, tapi setidaknya ia masih diberi kesempatan. Hari itu mengajarkannya satu hal penting. Di dunia kerja, kesalahan kecil bisa bergaung panjang, dan cara seseorang bangkit setelahnya jauh lebih menentukan daripada kesalahan itu sendiri. Hari-hari setelah kejadian itu tidak berjalan lebih mudah bagi Rani. Justru sebaliknya, suasana kantor berubah menjadi ladang ranjau yang siap meledak kapan saja. Senyum-senyum palsu, sapaan yang terasa dipaksakan, dan bisikan-bisikan yang tak pernah benar-benar berhenti, membuat Rani merasa asing di tempat yang dulu ia anggap aman. Ia mulai menyadari bahwa namanya sering disebut-sebut saat ia tidak ada. Ketika ia lewat, percakapan mendadak terhenti. Ketika ia duduk, beberapa orang memilih pindah tempat. Gosip berkembang liar, melampaui kenyataan yang sebenarnya. "Aku dengar dia memang dekat sama Pak Arjun. Pantesan berani ngomong gitu. Atau jangan-jangan itu kode." Kalimat-kalimat itu sampai ke telinga Rani. Bukan secara langsung, tapi cukup jelas untuk melukai. Setiap kata seperti duri kecil yang menancap, membuatnya mempertanyakan harga dirinya sendiri. Ia ingin berteriak bahwa semua itu tidak benar, bahwa ia hanya melakukan kesalahan bodoh karena pikirannya sedang kacau. Tapi ia tahu, membela diri di tengah gosip justru sering memperkeruh keadaan. Rani memilih diam. Namun diam bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan berat. Ia berangkat kerja dengan dada sesak, seolah ada beban tak terlihat yang ikut naik bersamanya ke lantai kantor. Di depan cermin toilet kantor, ia sering menatap wajahnya sendiri, bertanya-tanya sejak kapan satu kata bisa mengubah cara orang memandangnya. Pekerjaan menjadi satu-satunya pelarian.
Rani menenggelamkan diri dalam laporan, arsip, dan deadline. Ia datang lebih pagi dan pulang lebih sore. Bukan karena diminta, tapi karena ia ingin membuktikan bahwa ia layak berada di sana, bahwa dirinya lebih dari sekedar bahan gosip. Ironisnya, kerja keras itu justru menimbulkan kecemburuan baru. Dia cari perhatian, bisik seseorang. Biar kelihatan istimewa di mata bos, sahut yang lain. Rani mendengar itu suatu sore, tanpa sengaja, saat ia kembali ke mejanya untuk mengambil ponsel yang tertinggal. Langkahnya terhenti di balik sekat. Tubuhnya membeku. Dadanya terasa perih, matanya panas. Tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan untuk menyerah. Mungkin pindah divisi, mungkin resign, mungkin mencari tempat baru yang tidak mengenalnya sebagai karyawan yang salah panggil bos dengan sayang. Namun di tengah keputusasaan itu, sebuah panggilan tak terduga datang. "Rani, ke ruangan saya setelah jam kerja." Pesan singkat dari sekretaris Pak Arjun itu membuat jantungnya kembali berdebar. Kali ini bukan karena panik, tapi karena takut harapan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya. Teguran lanjutan, atau justru keputusan yang akan mengakhiri segalanya. Sore itu, Rani berdiri kembali di depan meja Pak Arjun. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada ketegangan kaku seperti sebelumnya. "Saya dengar beberapa hal," kata Pak Arjun. Akhirnya, nada suaranya tenang, tapi sorot matanya tajam. "Saya tidak menilai orang dari satu kesalahan. Yang saya lihat adalah konsistensi kerja." Ia menyodorkan sebuah map. Isinya adalah tugas tambahan, proyek kecil tapi strategis. "Saya ingin kamu tangani ini," ucapnya singkat. Bukan pembelaan terbuka, bukan klarifikasi di depan umum, namun bagi Rani, kepercayaan itu jauh lebih berarti. Saat ia keluar dari ruangan itu, langkahnya masih berat, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada tekad, ada keyakinan kecil bahwa ia tidak sendirian melawan semuanya. Gosip mungkin belum akan berhenti besok atau lusa, namun Rani mulai mengerti satu hal penting. Ia tidak bisa mengendalikan omongan orang lain, tapi ia bisa mengendalikan nilai dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian memalukan itu, Rani memilih bertahan, bukan karena takut, tapi karena percaya pada dirinya sendiri. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Proyek kecil yang diberikan Pak Arjun kepada Rani menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Awalnya, Rani mengerjakan tugas itu dengan perasaan was-was. Setiap detail ia periksa berulang kali. Setiap keputusan ia pertimbangkan matang-matang. Ia tidak ingin memberi ruang sedikit pun bagi kesalahan baru. Hari-harinya diisi dengan kerja senyap. Tidak banyak bicara, tidak ikut bergosip, dan tidak berusaha menarik perhatian. Rani membiarkan hasil kerjanya yang berbicara. Ia mencatat semua progres, menyusun laporan rapi, dan menyerahkan hasil tepat waktu. Perlahan, perubahan itu mulai terlihat. Beberapa rekan kerja yang dulu menjaga jarak mulai kembali menyapa. Tidak hangat, tapi setidaknya tidak lagi dingin. Ada yang mulai bertanya soal pekerjaan, ada pula yang meminta bantuan. Rani menerimanya dengan sikap profesional, tanpa menyimpan dendam. Di sisi lain, Pak Arjun mulai lebih sering memanggil Rani untuk membahas pekerjaan. Tetap singkat, tetap formal, tapi jelas menunjukkan kepercayaan. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada perhatian berlebih. Hanya hubungan kerja yang sehat dan saling menghargai. Suatu sore, setelah rapat evaluasi, Pak Arjun berkata di hadapan beberapa manajer, "Pekerjaan administrasi proyek ini rapi dan tepat waktu. Terima kasih untuk tim, terutama Rani." Kalimat itu sederhana, namun bagi Rani, rasanya seperti nafas panjang setelah lama tenggelam. Gosip yang dulu berisik kini meredup dengan sendirinya. Orang-orang mulai melihat kenyataan, bukan lagi cerita versi mereka sendiri. Rani tidak lagi dikenal sebagai karyawan yang salah ucap, melainkan sebagai staf yang bisa diandalkan. Di rumah, Rani akhirnya menceritakan semuanya pada Dimas.
Alih-alih menertawakan, Dimas justru meminta maaf karena telah membuat pikiran Rani kacau malam itu. Mereka belajar untuk saling memahami dan menjaga batas, terutama saat urusan pribadi dan pekerjaan harus dipisahkan. Suatu pagi, Rani berdiri di depan gedung kantor, menatap pantulan dirinya di kaca. Ia masih orang yang sama, dengan kesalahan yang sama di masa lalu. Tapi kini ia lebih kuat. Ia tahu bahwa satu kesalahan tidak mendefinisikan seluruh hidupnya. Ia melangkah masuk dengan kepala tegak. Bagi Rani, kejadian memalukan itu tidak lagi menjadi luka. Ia telah berubah menjadi pelajaran. Pelajaran tentang fokus, profesionalitas, dan keberanian untuk bertahan ketika rasanya lebih mudah untuk pergi. Dan di akhir semua itu, Rani memahami satu hal penting. Kepercayaan tidak dibangun dari kata-kata yang sempurna, tetapi dari sikap yang konsisten. Dari cerita ini, kita belajar bahwa satu kata kecil bisa berdampak besar, terutama di dunia kerja. Fokus, profesional, dan menjaga sikap adalah kunci agar kepercayaan tetap terjaga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita Salah Panggil Sayang ke Bos. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.